Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan kali ini kita akan membahas faktur pajak. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Bagi PKP penjual, faktur pajak adalah bukti pajak keluaran. Pajak keluaran adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Sedangkan bagi PKP pembeli, faktur pajak adalah bukti pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP. Hanya PKP yang berhak membuat faktur pajak pada saat terjadinya penyerahan JKP atau BKP atau saat diterimanya pembayaran dalam hal pembayaran terjadi terlebih dahulu. Artinya, kalau pembayaran terlebih dahulu, maka saat pembuatan faktur pajak adalah saat pembayaran. Nah, dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip terjadinya utang pajak dalam hal ini PPN adalah prinsip akrual. Dikecualikan dari pembuatan faktur pajak adalah fungsi faktur pajak. Apa sih fungsi faktur pajak? Adalah bukti pungutan pajak bagi PKP penjual. Bukti pembayaran pajak bagi PKP pembeli merupakan sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Saat pembuatan faktur pajak berdasarkan pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Kemudian saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan dan saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ada namanya faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah meliputi semua penyerahan BKP atau JKP yang terjadi 1 bulan kalender kepada satu penerima jasa BKP atau BKP paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP, meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran sebagian atau seluruhnya. Contoh, dalam hal PKPA melakukan penyerahan kepada PKPB pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2010. Tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 sama sekali belum ada pembayaran. Nah, atas penyerahan tersebut PKPA diperkenankan membuat satu faktur pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan tersebut. Saat penyerahan barang kena pajak bergerak, contoh saat penyerahan barang kena pajak tidak bergerak. Contohnya, jual beli rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2011.
Tetapi penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut ditandatangani 1 September 2011. Maka faktur pajak itu dibuat pada tanggal 1 September 2011. Penyerahan JKP, contohnya PT Semangat menyewa 1 unit ruko kepada PT Diet Tufa dengan masa kontrak 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain PT Diet Tufa mulai menggunakan ruko tersebut pada tanggal 1 September. Nilai kontrak sewa selama 12 tahun sebesar 120 juta. Pembayaran sewa tahunan disepakati sebesar 10 juta setiap tanggal 29 September. Pada tanggal 20 September 2011, PT Diet Tufa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. Nah, atas penyerahan jasa kena pajak tersebut, PT Semangat wajib menerbitkan faktur pajak tanggal 29 September 2011 dengan DPP 10 juta. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.